Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk kepada pembahasan statistika yang berhubungan dengan quality atau yang berhubungan dengan mutu. Biasa orang menyebutnya itu adalah statistika mutu, begitu ya. Nah, maka sebelum kita masuk ke dalam inti dari statistikanya, maka kita mempelajari dulu adalah beberapa tools yang biasanya kita lakukan sebelum melakukan perhitungan, begitu ya, di dalam statistika mutu ini. Nah, maka tools yang digunakan kita berdasarkan kepada Ishikawa Basic 7 Tools of Quality, gitu ya. Jadi di mana tools terhadap di dalam kita menentukan statistika mutu, gitu ya, maka berdasarkan kepada apa yang telah diajarkan gitu atau yang disampaikan oleh Ishikawa sebanyak tujuh hal yang harus kita penuhi, ya, alat-alat atau tools yang harus kita penuhi di dalam penentuan statistika mutu itu. Nah, maka yang ketujuh hal itu adalah di sini kita bisa nantinya melihat pertama adalah proses map, kemudian yang kedua adalah check sheet, yang ketiga adalah histogram, yang keempat adalah scatter diagram, yang kelima adalah control chart, yang keenam adalah cause and effect. Biasanya juga disebut dengan Ishikawa diagram atau cause and effect diagram, begitu ya. Atau juga orang ada yang menyebutnya dengan fishbone diagram, itu sama saja. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu adalah Pareto chart. Jadi basic 7 tools inilah yang nantinya urutan-urutannya yang kita gunakan untuk melakukan suatu analisis yang berhubungan dengan mutu yang nanti dihubungkan dengan statistika. Pertama adalah proses map. Artinya di dalam sebuah proses begitu ya, karena kan nanti kita menentukan yang namanya mutu di dalam suatu proses yang terjadi begitu ya di dalam sebuah industri. Nah, maka terlebih dahulu kita akan memahaminya yang namanya proses map gitu ya, peta proses yang terjadi pada suatu industri tadi. Sehingga nanti kita bisa memahami proses yang terjadinya adalah seperti apa, kemudian produk yang dihasilkan juga adalah seperti apa. Sehingga nantinya kita bisa menentukan yang namanya mutu dari suatu produk tadi berdasarkan perhitungan statistika. Begitu ya, nanti kita akan simpulkan apakah nanti prosesnya itu adalah baik ataukah nanti produknya baik ataukah tidak juga, begitu ya. Atau misalnya terlalu banyak yang upkir misalnya produknya. Maka kita terlebih dahulu itu adalah melihat dari proses map-nya ataukah peta proses. Nah, jadi yang namanya proses map itu adalah membuat suatu gambaran tentang suatu proses untuk menentukan kualitas atau menentukan yang namanya mutu tadi gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa simbol yang biasa digunakan di dalam penentuan proses map begitu ya. Yang pertama pasti kalian bisa jadi sudah pernah mengenal ini ya. Jadi ada yang start atau stop nantinya ya. Kita boleh menggunakan seperti elips bentuknya, kemudian juga bisa persegi panjang ini. Nah, kemudian juga nantinya setelah start atau stop, jadi kita membuat suatu map itu atau peta itu kan kita memulai sesuatu suatu proses itu mulainya dari mana. Nah, kemudian kita lakukan proses kan di dalamnya. Nah, maka ada satu simbol processing, yaitu biasanya kita menggunakan simbol processingnya adalah persegi panjang juga. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihatnya. Yang kedua adalah, yang ketiga ya, jadi start atau stop, kemudian processingnya. Nah, maka di dalam proses map pasti akan ada yang namanya decision ataukah suatu keputusan. Biasanya kita membuatnya, itu bentuknya adalah belah ketupat. Jadi belah ketupat ini nanti menjadikan satu decision, artinya ada suatu proses. Apakah proses ini yes gitu kan ya, artinya dilanjutkan. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan prosesnya, maka kita akan kembalikan, artinya no. Begitu ya, kita akan kembalikan lagi ke proses yang sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan decision, begitu ya, atau keputusan. Nah, ini kita membuatnya suatu peta prosesnya dengan menggunakan simbolnya adalah belah ketupat. Nah, kemudian di dalam suatu proses tadi gitu ya, artinya proses terjadi, pasti akan ada input dan juga ada outputnya. Jadi apakah itu bahan baku gitu kan ya, ataukah bahan penolong ataukah bahan tambahan begitu ya, yang nantinya kita masukkan ke dalam proses tadi untuk diolah gitu ya, diproses, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang merupakan output. Nah, output ini bisa berupa produk nantinya, ataukah juga berupa hasil samping begitu kan ya, atau juga yang merupakan waste ataukah limbahnya begitu ya. Nah, itu juga kita sebut dengan outputnya. Jadi bisa input ataukah output, maka kita di dalam membuat proses map itu dengan menggunakan simbolnya adalah jajaran genjang. Ini jajaran genjang ya, bentuknya seperti ini.
Nah, kemudian antara satu proses dengan proses yang lain, antara satu decision dengan proses, ataukah decision dengan input ataukah output, begitu kan ya. Maka kita perlu ada yang flow lainnya. Ini kita bisa melihat, artinya aliran proses itu dari mana ke mana, begitu. Jadi bukan hanya garis biasa, tetapi garis yang ada tanda anak panahnya, ya, menunjukkan bahwasanya arahnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan selanjutnya. Itu ya, itu simbolnya untuk yang flow lainnya. Nah, kemudian juga ada delay. Artinya kemungkinan besar untuk terjadinya delay atau dia diam begitu ya, tidak dilakukan suatu proses, misalnya apakah menunggu gitu ya, terjadi kemacetan di dalam proses tadi, maka kan delay. Nah, delay ini dia seperti huruf D begitu ya, ini delay, maka kita bisa jadi dia menunggu misalnya di konveyor begitu kan ya, karena ternyata masih banyak yang belum diproses di depan begitu, sehingga produk-produk ataukah bahan-bahan yang sudah diproses gitu kan ya menunggu dulu gitu ya, di delay, artinya terjadi kemacetan. Maka ini seperti huruf D. Nah, kemudian ada storage. Nah, storage ini pun ini kan penyimpanan. Artinya apakah nanti bahan baku yang disimpan ataukah nantinya produk setengah jadi yang disimpan ataukah produk jadi yang disimpan. Maka ini adalah segitiga terbalik. Ini namanya storage gitu ya, itu simbolnya. Nah, kemudian inspection itu ini adalah yang namanya persegi istilah sekarang ya. Artinya kalau tadi kan yang namanya proses kan persegi panjang ya. Kalau ini namanya persegi, ini adalah inspection. Artinya kita melakukan satu pengawasan. Pengawasan itu artinya kontrol terhadap satu proses. Apakah itu bicara kita quality control, pengawasan mutu gitu kan ya, dalam setiap lain proses gitu. Nanti kita bisa lihat mulai dari bahan baku, prosesnya di mana saja unit operasinya begitu ya. Kita bisa melihat. Nah, biasanya kita menggunakan inspection-nya itu adalah dengan menggunakan simbolnya adalah persegi. Nah, kemudian selanjutnya adalah measurement. Nah, measurement ini adalah misalnya ada perhitungan di dalamnya. Contohnya misalnya kita menimbang. Menimbang itu kan juga adalah satu perhitungan, atau kita mengukur suhu, mengukur tekanan, begitu ya. Nah, maka di situ nantinya dikatakan sebagai measurement ataukah sesuatu hal yang dihitung, maka ini adalah segitiga. Segitiga, kalau hanya segitiga terbalik kan namanya storage. Ini segitiga yang sebenarnya itu namanya measurement gitu. Nah, kemudian yang ke-10 itu adalah page connector. Artinya bisa jadi kita membuat simbol itu kan, membuat proses map itu kita membuatnya tidak dalam satu halaman, bisa jadi bersambung ke halaman selanjutnya. Nah, maka untuk menghubungkan satu halaman dengan halaman yang lainnya, kita biasanya menggunakan page connector, artinya koneksi antar satu halaman dengan halaman yang lainnya. Nah, inilah beberapa simbol yang biasanya kita membuat satu proses map dari suatu proses gitu kan. Ya, katakanlah di sini adalah industri hasil pertanian dan kalian juga bisa membuatnya. Nah, kemudian dalam satu urutan gitu kan ya, di dalam peta proses tadi bisa jadi ada gabungan antara misalnya gitu ya, proses dengan namanya di situ ada decision boleh, atau proses dengan hubungannya dengan measurement itu juga bisa begitu ya. Menimbang sekalian melakukan perhitungan gitu kan ya. Atau misalnya menimbang sekalian melakukan pengawasan inspection itu juga bisa begitu ya. Atau 3 juga boleh begitu ya. Artinya kita bisa mengidentifikasi hal apa saja yang terjadi pada suatu kejadian gitu. Sehingga kita bisa membuat yang namanya proses map-nya. Nah, ini yang pertama ya, di dalam suatu basic 7 tools yang ditetapkan oleh Ishikawa pada saat kita ingin menetapkan suatu statistika mutu gitu ya dalam suatu proses industri. Nah, setelah itu gitu kan ya, setelah kita buat proses map, kalian boleh saja membuat proses map apa saja gitu kan ya yang kalian kenal. Tapi di sini saya tidak menyuruh kalian ya untuk membuat apa saja. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita membuat proses map, kita membuat check sheet gitu ya. Di mana check sheet ini berdasarkan kepada proses map tadi. Artinya katakanlah kita membuat instant noodle ya, tadi saya katakan. Misalnya mulai dari mixing, misalnya mencampurkan berbagai macam bahan baku gitu ya di situ untuk membuat suatu adonan. Nah, maka katakanlah pada bagian mixing kita punya check sheet, lembaran dari seorang pengawasan mutu, seorang QC ya, quality control. Dia melakukan pengawasan di situ untuk bisa melihat adonannya memang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan ataukah sesuatu hal yang berbeda begitu kan ya, artinya di luar dari apa yang telah ditetapkan. Maka kan dia punya lembaran-lembaran sheet ya, sheet itu kan lembaran-lembaran untuk mencek, oh ini sudah sesuai, ini kadar airnya sekian, kemudian misalnya tebalnya adalah sekian, begitu ya, kekerasannya oh sudah sesuai, begitu dicek semuanya. Nah, maka pom-pom ini
di dalam sebuah perusahaan itu pasti akan ada ya untuk bisa mengendalikan mutu. Nah, sebenarnya statistika mutu itu adalah digunakan untuk melakukan pengendalian. Jadi mutu yang ada di dalam suatu proses industri gitu kan dikendalikan agar mutunya terjamin untuk tetap seperti apa yang diinginkan. Jadi tidak turun naik terlalu banyak begitu ya, bahkan drop gitu mutunya. Kita tidak mengharapkan yang seperti itu. Sehingga digunakan pengendalian mutu dengan tekniknya adalah statistika menggunakan statistika mutu. Begitu ya. Jadi di sini kita mempunyai lembaran-lembaran ini yang nanti kita lakukan proses pengolahan dari data yang dari lembaran ini, gitu ya, dari lembaran dari checksheet ini. Berbagai macam orang membuat checksheet tergantung dari kebutuhan mereka masing-masing, gitu kan ya. Di sini bisa jadi secara umum nantinya mengidentifikasi gitu kan ya berapa misalnya yang cacatnya begitu ya. Kemudian juga menggambarkan berapa kecacatan yang terjadi dalam satu periode tertentu gitu kan ya. Itu bisa dilihat nanti bisa menghitung, oh ini misalnya dalam 1 jam pertama misalnya jumlah cacatnya adalah sekian begitu dan seterusnya, itu bisa. Atau juga kita tidak membicarakan defect tetapi membicarakan sesuatu defect yang berhubungan dengan proses begitu ya. Artinya terjadi kesalahan dalam proses kah, atau prosesnya misalnya penggorengannya suhunya terlalu tinggi kah, misalnya atau terlalu rendah kah, begitu ya. Nah itu juga kita lakukan pencatatan, gitu ya, agar nantinya kita bisa melihat, kita olah datanya secara statistika, begitu kan ya, sehingga nanti oh kesimpulannya adalah masih bagus, gitu ya prosesnya, ataukah prosesnya sudah jelek, gitu, dan seterusnya. Nah kita bisa melakukan ini di dalam menggunakan apa? Checksheet yang digunakan di sini, begitu ya. Jadi kita menggunakan lembaran-lembaran yang untuk pengecekan, ya pengontrolan untuk menjaga agar mutu yang terjadi itu tetap bagus. Nah ini salah satu contohnya begitu ya, tapi secara umum sebenarnya nggak kayak begini juga seluruhnya, tergantung pihak dari perusahaannya kepentingannya adalah apa. Nah kemudian dari situ nanti kita bisa melihat ya, yang ketiganya membuat histogram. Histogram itu merupakan satu gambaran begitu ya kondisi dari di lapangan dari hasil checksheet tadi kan datanya ada tuh. Nah, gambaran saja secara umum kita buat histogramnya. Histogram itu kan ingin melihat per kelas katakanlah begitu gitu kan ya. Agar nanti secara umum kita bisa melihat oh sebagian besar sebenarnya data itu ada di mana nih gitu kan ya. Nah, maka kita bisa menentukan dengan menggunakan histogram. Nah, nantinya kita menentukan pertama kali di dalam membuat histogram itu adalah dari data yang ada, kita buat dulu lebar kelas. Artinya lebar kelas itu kita mau mengelompokkannya menjadi berapa kelompok nih dari data yang ada. Nah, cara menentukan lebar kelas itu biasanya adalah 2 dipangkatkan dengan K lebih besar atau sama dengan N. Di mana K itu adalah jumlah kelas yang kita akan dapatkan, sedangkan N itu adalah jumlah data mentah kita itu berapa, kisaran angkanya, kan tergantung angkanya ya, kita masukkan semua. Log N itu berapa dibagi dengan log 2, maka kita akan mendapatkan jumlah kelas intervalnya adalah berapa. Begitu. Apakah 3, apakah 4, apakah 5, tergantung dari data yang ada. Jadi sebaran data itu, kalau sebaran datanya terlalu besar, maka jumlah kelasnya juga akan semakin banyak, begitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian katakanlah kita punya data yang kayak begini. Ada berapa data ya? Ini kan ada 5, artinya 10, ada 40 data. Dari 40 data ini kita ingin buat suatu histogram berdasarkan kelas-kelasnya. Nah, setelah kita hitung gitu kan ya, jumlah K-nya itu. Nah, ini kan kalau kita lihat dari data ini, nanti kalian bisa lihat sendiri ya, bahwasanya yang menjadi rata-ratanya dari seluruh data tadi adalah 4,2, kemudian nilai paling besar adalah 8,95, sedangkan nilai paling kecil adalah 0,79. Kalian bisa menggunakan dengan menggunakan Excel ya, lebih mudah untuk menentukan max dan minimalnya. Kemudian min-nya juga bisa ya rata-ratanya. Nah, kemudian difference-nya itu adalah perbedaan antara nilai tertinggi dengan nilai terendahnya itu berapa adalah di sini 8,16. Nah, kemudian kita hitung berapakah lebar kelasnya. Artinya banyak kelasnya ada berapa nih. Nah, berdasarkan tadi log N dibagi dengan log 2 gitu ya. N-nya berapa jumlahnya gitu. Nah, kita bagikan dari log itu dibagikan dengan log 2 dapat 5 ternyata hasilnya. Begitu ya. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat begitu kan ya, jumlah data mentah yang kita dapatkan tadi ada berapa banyak. Ini ada 40 ya, log 40 berapa. Kemudian dari nilai itu dibagi dengan log 2, ternyata kelasnya ada, kita buat dari berapa, begitu kan ya. Maka dari sini kan 5,3, maka kita ambil rata-ratanya, itu nanti kita
keataskan ya, jadi jumlah kelasnya itu ada 6 atau jumlah kelompoknya adalah 6 dengan hitungan yang seperti ini gitu kan ya. Artinya kita rata-ratakan nanti 5,3 sekian dibagi dengan jumlah kelasnya adalah berapa begitu, maka hasilnya dari yang minimal kemudian dia nanti lebarnya ada berapa untuk satu kelas tadi gitu ya. Perbedaannya kan 8,16 dibagi dengan 6 sekianlah hasilnya begitu. Nah, maka nanti kisarannya kelas pertama misalnya 0,79 sampai 2,15 begitu ya dari data yang ini dan seterusnya begitu ya. Jadi nanti kalian bisa menghitungnya dari ke-6 kelas itu kisaran kelas 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa. Ini ada kelasnya ya sampai kepada 6. Sedangkan ini jaraknya ini kurang lebih 8,16 dibagi dengan 6 karena kan perbedaan antara yang besar ke kecil itu 8,16 dibagi 6 kurang lebih 1, sekian. Begitu ya. Nah, maka dari itu kalian sudah mendapatkan ya kelas-kelasnya, maka kalian nanti bisa menghitung dari data itu yang mana masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai ke kelas 6 begitu kan ya. Di mana nantinya di sini adalah kisaran yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kisaran inilah yang nanti akan dimasukkan berapakah jumlah data dari 3,56 sampai 4,95 misalnya. Oh, sekian banyak. Ini adalah jumlah datanya. Ya, ini jumlah datanya gitu kan ya. Nah, kita bisa melihat di sini sebarannya ternyata dari data yang ada begitu ya dengan menggunakan histogram. Oh, data yang paling banyak itu di antara 4,96 sampai 6,35. Yang lainnya jumlahnya sedikit, yang lainnya berkurang begitu kan ya dan seterusnya. Kurang lebih ya ini datanya menyebar secara normal begitu ya dari histogram tadi, dari data yang dari pengamatan yang ada begitu ya, kita bisa menghitungnya. Nah, kemudian dari histogram yang ketiga, kita melihat adalah kita buat scatter dulu. Scatter diagram. Scatter diagram nanti saya tunjukkan ya kalian di Excel begitu ya untuk membuat yang namanya scatter dengan menggunakan satu grafik yang scatter. Nama judul grafiknya itu adalah yang scatter. Di mana kita buat nantinya di sini adalah hubungan antara misalnya ya di antara variabel-variabel yang kita lakukan di dalam pengamatan tadi. Katakanlah misalnya bagaimana variabel setiap kali pengamatan begitu kan ya misalnya dihubungkan dengan berat blok mie ataukah misalnya kadar air dari blok mie itu gitu ya, kita hubungkan nantinya itu boleh begitu ya untuk membuat scatter diagram. Contohnya yang seperti ini, misalnya kita mempunyai 40 orang sales ya dalam menerima resep, bagaimana kecepatan mereka dalam menerima resep tadi gitu kan ya, maka sebarannya seberapa kita bisa melihat sebaran dari kecepatan dari 40 orang sales tadi menerima resep itu dengan menggunakan scatter diagram. Katakanlah begini hasilnya. Oh, ternyata gitu ya dari 40 orang yang kita lakukan pengujian tadi gitu kan ya terhadap sales tadi, kecepatan mereka itu ada yang memang sangat lambat gitu kan ya, ada juga yang sangat cepat begitu. Kita bisa melihat ini. Nah, ini ke fungsinya setelah kita membuat histogram tadi, histogram adalah ingin melihat sebagian besar kelas mana yang paling banyak gitu ya dari data tadi gitu kan ya. Kemudian scatter ini adalah ingin melihat sebaran datanya seperti apa gitu ya. Jadi data itu bisa jadi apakah stasioner, apakah turun naik begitu kan ya. Nah, itu kita bisa lihat dari pembuatan scatter. Bukan diagram lain ya, bukan diagram garis tetapi kita membuatnya adalah diagram scatter. Nanti sulit nanti kalau nggak diagram scatter. Nah, kemudian dari diagram scatter tadi, kita katakanlah kita membuat yang namanya contoh yang lain. Katakanlah misalnya di sini ada beberapa pekerja, jumlah pekerjanya kurang lebih ada berapa, 15 gitu kan ya, yang dia bekerja berapa jam overtime-nya dan berapa orang yang absen begitu atau yang tidak hadir gitu kan ya. Katakanlah di 3 hari, ada sekian hari gitu, overtime-nya harus berapa lama. Nah, maka nantinya kita bisa membuat scatternya begitu kan ya. Kalau dilihat di sini, berapa jam yang dia overtime untuk orang-orang tertentu. Ini kan jumlah orangnya ya. Kita bicarakan ada 15 orang yang nantinya yang overtime-nya itu katakanlah dia bekerja segini gitu, berapa orang jumlahnya gitu kan ya. Artinya di sini menghubungkan antara jumlah dia sebentar overtime-nya yang paling lama itu nanti dia absennya itu adalah 6 hari. Nanti bisa dilihat di sini hubungan antara dia bekerja overtime gitu kan ya dengan jumlah hari yang dia tidak hadir. Apakah memang semakin banyak overtime maka dia semakin apa ya, semakin banyak untuk ketidakhadirannya. Coba perhatikan benar apa tidak sih? Enggak juga gitu kan ya. Dari sini kita bisa melihat gitu ya. Jadi sebarannya seperti apa sebenarnya dengan menggunakan diagram scatter ini.
Nah, itu adalah yang keempat kalau tidak salah ya, keempat. Nah, kemudian yang kelima itu nanti di sini kan kita membuat diagram kontrol. Nah, ini nanti khusus saya akan jelaskan satu persatu untuk membuat diagram kontrol ini. Ya, kontrol chart gitu kan ya. Nah, ini yang kelimanya. Karena kontrol chart ini nanti berhubungan dengan peta kendali proses. Jadi kita mengendalikan suatu proses apabila memang terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam proses tadi setelah kita melakukan yang namanya pembuatan peta gitu kan ya. Dari scatter diagram ini kita lakukan pembuatan control chart. Nanti saya ini khususnya ini yang kita masuk control chart ini yang masuk ke dalam statistika industrinya begitu kan ya, sedangkan yang lain itu adalah pendukungnya saja. Nah, kemudian setelah kita buat yang namanya control chart, maka nanti kita perlu melakukan yang namanya dari basic Ishikawa tools itu gitu ya. Basic 7 Ishikawa ini, maka kita bisa menggunakan gitu kan ya, bahwasanya harus ada yang namanya cause and effect Ishikawa diagram atau fishbone diagram, terserah kalian menyebutkannya adalah apa. Artinya setelah kita lakukan perhitungan, kemudian kita lihat peta kendali prosesnya ternyata apakah dia di atas yang namanya batas kontrol atas ataukah di bawah batas kontrol bawah, apa yang terjadi di situ dan bagaimana kejadiannya. Nah, itu kita lakukan yang namanya suatu analisis gitu kan ya terhadap data yang kita peroleh. Nah, maka menganalisisnya adalah apa yang menjadi penyebabnya adalah apa, akibatnya adalah apa. Kita sebut dengan cause and effect Ishikawa diagram atau fishbone diagram juga disebut begitu. Nah, maka di sini kita akan melihat gitu kan ya. Biasanya supaya lebih dipermudah kita bisa membagi-bagi penyebabnya itu gitu kan ya. Itu apa? Bisa dari people-nya, orangnya atau man gitu ya. Atau metodenya, ataukah mesinnya, ataukah materialnya, atau juga tambahannya boleh lingkungan yang terjadi gitu kan ya menjadi penyebabnya. Kita bisa melihat sendiri di lapangan itu apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Maka kita list, kita daftarkan semuanya. Kita membuatnya begini gitu kan ya, daftar dari suatu Ishikawa diagram atau fishbone diagram. Kenapa disebut dengan fishbone atau diagram tulang ikan? Karena bentuknya seperti tulang ikan. Nah, maka kita daftar di sini penyebabnya. Oh, apakah karena mesin? Oh, ini mengakibatkan apa? Oh, ini materialnya karena begini, maka akibatnya apa? Terus seperti itu gitu kan ya untuk satu akibat yang kita lakukan, maka satu diagram Ishikawa. Kalau akibatnya yang lain, maka kita buat lagi diagram Ishikawa yang lain. Jadi bisa jadi nanti di dalam suatu proses itu diagram Ishikawanya lebih daripada satu gitu kan ya, untuk bisa menetapkan permasalahan yang ada dan akibat yang dihasilkan adalah apa. Sehingga nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu kan ya dengan jelas harusnya adalah seperti apa yang harus kita simpulkan. Oke ya, jadi di sini kita membuat Ishikawa diagram. Saya contohkan di sini, misalnya dalam pembuatan roti gitu ya, roti manis. Yang roti manis itu kita buat yang bentuknya gepeng gitu ya, oval. Ada slice-nya, artinya ada potongan bagian tengahnya untuk diisikan dengan suatu isi gitu kan ya di dalamnya. Nah, maka ternyata ada satu permasalahan gitu kan ya, kan tidak boleh slice miring, artinya pemotongan roti itu nggak boleh miring nantinya, dia harus rata. Ternyata ada yang miring. Apa nih yang menyebabkan kemiringan tadi? Atau sampai bahwasanya gitu kan ya, si rotinya terpotong. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengisian, itu roti nggak boleh terpotong gitu ya. Jadi dia memang ada potongan, tetapi jangan terpotong. Maksudnya potongannya hanya sebagian dipotong, itu diisikan, dia masih tetap bisa ditutup lagi. Nah, ini terjadi bahwasanya ada slice miring dan ada yang terpotong. Apa yang mengakibatkan itu? Nah, setelah kita perhatikan di lapangan, begitu kayak kejadian kenapa jadi slice miring, ternyata diakibatkan mesin, gitu ya, bukan bahannya, bukan metodenya, dan juga bukan orang yang melakukannya, begitu. Ternyata mesin yang merupakan pisau slicernya itu memang miring gitu ya, jadi harusnya rata. Jadi pisaunya yang miring mengakibatkan pada waktu si roti ini lewat ke pisau itu, maka dia juga dipotongnya juga miring, bukan dipotong rata. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam pengendalian tadi. Karena kan nantinya slice miring itu rotinya dianggap upkir, walaupun istilahnya kita masih bisa makan, tetapi karena dia miring maka tidak bisa dijual gitu kan ya. Nah, itu juga itu menjadi sesuatu kecacatan dalam produksi roti gitu.
Kemudian bisa juga nantinya akibat terpotong. Nah, itu juga tidak diperbolehkan untuk dijual karena itu dianggap sesuatu hal yang tidak sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan. Atau di sini juga penyebabnya ternyata tidak hanya pisau, bisa jadi conveyor packing dan guide-nya itu longgar. Artinya roti itu datang ke pisau itu kan menggunakan conveyor. Jadi kecepatan conveyor itu seperti apa begitu kan ya? Kemudian kan setelah dia dimasukkan isi dari roti itu, dia kan dijalankan lagi untuk di-packing atau dikemas begitu ya. Dan ternyata di situ ada kelonggaran gitu kan ya dari conveyor packing dan guide-nya. Jadi pembawanya itu longgar sehingga dia tidak pas di tempatnya, mengakibatkan dia bisa terpotong atau malah slice-nya miring bahkan bisa menjadi terpotong. Nah, ini menjadi satu permasalahan. Nah, dari cause and effect diagram ini kita nanti bisa menyelesaikan bagian manajemen begitu kan ya. Oh, harusnya kita apakan nih begitu. Nah, ini yang perlu evaluasi. Mengapa perlu dibuat yang namanya cause and effect diagram ini. Begitu ya. Nah, ini adalah tambahan kita di dalam statistika mutu. Dan yang terakhir, ini contoh yang lain juga bisa ya. Untuk penyok, dempet, make up, bantat gitu ya. Itu bisa kita lihat nanti penyebabnya adalah apa. Begitu di dalam suatu proses. Contoh-contohnya banyak, setiap proses itu pasti akan terjadi sesuatu hal akibat sebab-sebab apa yang mengakibatkan sesuatu hal produk itu menjadi cacat gitu ya, menjadi akhir nantinya dan tidak bisa dijual. Nah, kemudian yang terakhir gitu kan ya dari basic 7 tools dari Ishikawa itu adalah Pareto chart. Pareto chart itu gitu kan ya untuk melihat dari seluruh kejadian katakanlah dalam 1 bulan begitu ya kita melakukan pengamatan. Kita akumulasikan, kita kumpulkan semuanya begitu kan ya. Kita buat suatu chart. Boleh nanti diagramnya buat menggunakan diagram batang. Katakanlah begini gitu kan ya. Nanti kita bisa membuatnya dengan jalan adalah membuatnya secara persentasenya berapa gitu ya, katakanlah seperti itu. Kita menggunakan persentasenya, nanti kita gunakan diagram yang kita gunakan itu adalah diagram batang. Ini contohnya begini ya, mungkin tadi saya letakkan di roti. Nah, selama 1 bulan pengamatan, ternyata minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, apa sih yang menyebabkan roti itu kebanyakan kok diapkir gitu kan ya, artinya tidak bisa dijual. Ternyata kalau kita lihat dari diagram ini akumulasi dari selama 1 bulan begitu kan ya, penyebabnya memang banyak. Yang paling besar itu penyebabnya katakanlah ini dempet. Artinya antara roti itu bisa jadi karena kan dia mengembang. Nah, akibat dempet itu menjadi sesuatu hal yang nanti dia harus dipisah-pisah. Ini nanti harus tekniknya seperti apa dari Pareto chart ini. Jadi kesimpulan secara keseluruhan dari pengamatan yang ada, mengapa terjadinya upkill itu kita bisa lihat dari Pareto chart itu gitu kan ya. Jadi bikin Pareto chartnya. Kemudian bisa slice miring, bisa juga panjang, terlalu panjang gitu ya, atau terlalu pendek itu juga bisa, atau bantat tidak ada ya malah penyok, di make up artinya sudah berubah ya bentuk permukaannya, kemudian belang-belang, kemudian ada gelembung, ada yang gosong, ada yang terpotong begitu kan ya. Nah, ini kita evaluasi. Jadi bagian dari manajemen mutu nanti akan bisa menetapkan bahwasanya oh apa yang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi kepentingannya kita melakukan suatu statistika mutu itu adalah untuk bisa mengendalikan mutu yang terjadi di dalam suatu produksi agar nantinya si produk yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak yang akhir dan bisa dipertahankan yang namanya mutunya. Nah, ini bagian pertama gitu kan ya untuk yang namanya Basic 7 Tools dari Ishikawa. Nah, nanti secara khusus saya akan jelaskan kembali tentang hubungannya dengan statistika industrinya, yaitu bagian pembuatan peta kendali proses atau bagian kontrolnya atau kontrol chart ya, seperti itu. Saya cukupkan dulu untuk bagian yang pertama ini gitu kan ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.